Selamat datang di multimedia berbasis Powtoon materi Sistem Pernapasan Manusia kelas 8. Halo anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi Sistem Pernapasan Manusia. Sebelumnya, mari kita percobakan. Coba Ananda tarik napas dalam-dalam dan tahan selama 10 detik. Apa yang Ananda rasakan? Tentu tidak bisa bernapas ya. Nah, kira-kira Ananda tahu tidak mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Untuk mengetahui jawabannya, kita akan mempelajari materi sistem pernapasan manusia berikut ini. Sebelum masuk pada materi, Ananda harus tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setelah menonton video ini, diharapkan Ananda dapat menjelaskan organ pernapasan manusia, menjelaskan mekanisme pernapasan manusia, mengidentifikasi gangguan pada sistem pernapasan, dan menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Kita mulai dengan pengertian pernapasan dan respirasi. Pernapasan adalah proses pertukaran gas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan respirasi adalah reaksi kimia yang melibatkan gas oksigen dan karbon dioksida. Bernapas memiliki tujuan, di antaranya menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, melakukan pembakaran zat dalam tubuh, dan memperoleh energi. Nah, selanjutnya, organ apa saja ya yang terlibat dalam pernapasan manusia? Berikut adalah gambar dari organ pernapasan manusia. Organ-organ pernapasan manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Pembahasan pertama adalah organ hidung. Hidung merupakan organ terluar yang menjadi jalur masuknya udara ke dalam tubuh. Ini merupakan gambar anatomi dari hidung. Hidung memiliki beberapa bagian yang berperan penting dalam pernapasan, yaitu rambut-rambut hidung yang berfungsi menyaring laput lendir yang berfungsi menangkap debu atau kotoran yang masuk ke hidung, dan silia saraf pembau yang berfungsi mendeteksi bau yang tercium oleh hidung. Organ berikutnya adalah faring. Faring terletak pada bagian belakang mulut, sekaligus merupakan bagian atas tenggorokan. Ini merupakan gambar anatomi dari faring. Faring merupakan tempat pertemuan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Faring berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan makanan serta sebagai ruang resonasi suara. Organ selanjutnya adalah laring. Laring menghubungkan faring dengan trakea. Laring dikenal dengan pita suara karena laring merupakan tempat dihasilkannya suara. Suara-suara yang dihasilkan dari laring kemudian diatur melalui tegangan suara. Semakin tegang pita suara yang dihasilkan, maka suara semakin tinggi.
Organ selanjutnya adalah trakea. Trakea disebut juga dengan batang tenggorokan, merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dan lebar 2 cm. Dinding trakea tersusun atas cincin tulang rawan dan selaput lendir bersilia. Silia ini berfungsi menyaring benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Organ berikutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang dari tenggorokan. Bronkus memiliki dua percabangan yang menuju paru-paru kanan dan paru paru-paru kiri. Memiliki struktur yang hampir sama dengan trakea namun memiliki ukuran yang lebih kecil. Bronkus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Selanjutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus dan berujung di alveolus. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli dan untuk mengontrol jumlah udara yang disalurkan melalui paru-paru. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru yang terdiri kanan yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Organ pernapasan terakhir adalah alveolus. Alveolus berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipi dan berbatasan dengan pembuluh kapiler darah. Nah, untuk mengingat kembali materi sebelumnya, coba Ananda jawab pertanyaan berikut ini di buku latihan Ananda masing-masing. Selanjutnya masuk ke mekanisme pernapasan manusia. Saat bernapas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara disebut inhalasi atau inspirasi, dan mengembuskan udara disebut eksalasi atau ekspirasi. Mekanisme pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada yang melibatkan otot tulang rusuk, dan pernapasan perut yang melibatkan aktivitas otot diafragma. Berikut ini adalah mekanisme dari pernapasan dada pada saat inspirasi dan ekspirasi yang melibatkan otot antara tulang rusuk. Selanjutnya adalah mekanisme pernapasan perut pada saat inspirasi dan ekspirasi yang melibatkan otot diafragma. Pada saat fase inspirasi terjadi saat otot antara tulang rusuk dan otot diafragma berkontraksi, sehingga tulang rusuk terangkat dan posisi diafragma mendatar, menyebabkan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Adanya hal tersebut, tekanan udara di paru-paru berkurang sehingga udara masuk. Sedangkan pada saat ekspirasi terjadi saat otot antara tulang rusuk dan otot diafragma relaksasi, sehingga tulang rusuk turun dan posisi diafragma melengkung, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Adanya hal tersebut, tekanan udara di paru-paru meningkat sehingga udara keluar. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Yang pertama umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh,
dan aktivitas tubuh. Semakin bertambahnya umur, maka frekuensi semakin rendah. Laki-laki memiliki frekuensi pernapasan lebih tinggi karena metabolismenya juga tinggi. Semakin tinggi suhu tubuh, frekuensi pernapasan semakin tinggi. Pada saat berdiri, frekuensi pernapasan lebih tinggi. Dan semakin banyak seseorang melakukan aktivitas, maka frekuensi pernapasannya juga tinggi. Volume udara pada paru-paru yang digunakan dalam proses pernapasan dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu atau sisa. Berikut merupakan penjelasan dari beberapa kelompok volume pernapasan. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem pernapasan manusia. Berikut ada beberapa contohnya, yaitu influenza, faringitis, tonsilitis, pneumonia, tuberkulosis, asma, dan kanker paru-paru. Pertama adalah influenza. Seperti yang Ananda ketahui bahwa influenza merupakan penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Biasanya disebabkan oleh virus influenza. Penderita influenza biasanya mengalami bersin-bersin, batuk hingga demam, dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi obat antibiotik atau menggunakan masker. Selanjutnya adalah faringitis. Faringitis merupakan penyakit yang menginfeksi faring yang disebabkan oleh virus atau kuman. Biasanya penderita faringitis mengalami radang, tonsil, atau amandel, dapat ditangani dengan mengonsumsi antibiotik dan antifungi untuk membunuh kuman. Selanjutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis dikenal juga dengan amandel. Ciri-ciri penderitanya adalah sakit tenggorokan hingga radang dan demam. Penyembuhannya dengan cara operasi atau meminum obat-obatan dari dokter. Pneumonia, penyakit yang menyerang bronkiolus dan alveolus. Gejala pneumonia adalah demam, batuk berdahak, sesak hingga sulit bernapas. Dapat diatasi dengan mengkonsumsi antibiotik, terapi oksigen, sampai penyedotan cairan yang berlebih. Selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Awal gejala penyakit ini adalah lemah, demam, batuk yang relatif lama hingga batuk berdarah. Penderita TBC tidak bisa terlepas dari obat-obatan untuk penyembuhannya selama 6 bulan. Asma, penyakit ini disebabkan karena faktor lingkungan seperti asap rokok, debu, bulu, dan lainnya. Biasa penderita asma mengalami sesak napas dan napasnya berbunyi. Cara untuk mengatasinya, menjauhi sumber penyakit, dapat juga dengan obat-obatan. Selanjutnya, kanker paru-paru yang merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan paling ditakuti karena dapat mengakibatkan kematian. Nah, demikianlah materi sistem pernapasan yang telah disampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membuat Ananda lebih memahami materi sistem pernapasan. Untuk mengingat materi, berikut ada teka-teki silang yang dapat Ananda jawab di buku latihan Ananda masing-masing, kemudian akan dikoreksi bersama-sama. Terima kasih telah menonton video ini.